Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 11 ayat 34. Kuat di dalam kelemahan. Demikianlah firman Tuhan. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudaraku, iman memiliki sebuah paradoks yang menakjubkan. Iman tidak selalu memindahkan kita dari bahaya, tetapi ia seringkali mengubah sifat bahaya itu sendiri. Iman tidak membuat api menjadi dingin, tetapi ia membuat kita tahan api. Iman tidak membuat pedang menjadi tumpul, tetapi ia membuat kita tahan pedang. Ayat ini melanjutkan daftar kemenangan iman, di mana menunjukkan bagaimana iman bukan hanya perisai yang pasif, tetapi juga sebuah kekuatan aktif yang mengubah kelemahan terbesar kita menjadi kekuatan terbesar kita dan membuat kita menang dalam situasi yang mustahil. Hal yang pertama, karena iman mereka memadamkan api yang dahsyat. Ini langsung membawa kita pada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala, Daniel pasal 3. Iman mereka begitu radikal, mereka berkata kepada raja, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja patung dewa. Iman mereka tidak bersyarat, mereka taat tanpa memandang hasilnya, dan lihat apa yang terjadi. Iman tidak menghindarkan mereka dari api, tetapi iman membawa hadirat Tuhan ke tengah-tengah api itu bersama mereka, sehingga api kehilangan kuasanya. Yang kedua, mereka luput dari mata pedang. Saudaraku, sejarah Israel penuh dengan kisah-kisah seperti ini. Daud berulang kali lolos dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Nabi Elia melarikan diri dari ancaman pedang Ratu Isabel. Elisa dikepung oleh tentara Aram, tetapi Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa tentara surga jauh lebih banyak dan lebih kuat. Ini adalah iman yang percaya pada perlindungan Tuhan yang berdaulat di tengah ancaman kekerasan dan penganiayaan. Hal yang ketiga, dan ini adalah inti dari paradoks iman, mereka beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Ini adalah salah satu prinsip rohani yang paling mendalam. Lihatlah Simpson. Di saat-saat terakhir hidupnya ketika ia buta dan tidak berdaya, di titik terlemahnya, ia berseru kepada Tuhan dan menerima kekuatan dahsyat untuk terakhir kalinya. Dan kemudian lihatlah Gideon yang berasal dari kaum yang paling lemah dan sedang bersembunyi ketakutan, diubahkan oleh iman menjadi seorang pahlawan perkasa. Prinsipnya jelas. Saat kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, saat itulah pintu terbuka bagi kekuatan Tuhan untuk bekerja secara luar biasa. Dan akhirnya, semua ini memuncak pada kesimpulan bahwa mereka menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ini adalah hasil dari transformasi dari lemah menjadi kuat. Orang-orang yang lemah ketika mereka beriman diubahkan Tuhan menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Mereka belajar bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah atau kekuatan mereka, tetapi pada penyertaan Tuhan. Saudara, pesan ini sangat relevan bagi kita. Iman tidak menjanjikan kita kehidupan yang bebas dari api atau pedang, tapi iman menjanjikan hadirat dan kuasa Tuhan di dalam setiap kesulitan. Kelemahan terbesar kita bukan halangan, melainkan justru menjadi panggung terbesar bagi kekuatan Tuhan untuk dinyatakan. Ketika kita merasa lemah, itulah saatnya untuk beriman paling kuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering merasa lemah dan takut menghadapi api dan pedang dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan ubahlah kelemahan kami menjadi kekuatan-Mu. Dan biarlah kami menjadi kuat di dalam-Mu, percaya bahwa kuasa-Mu disempurnakan dalam kelemahan kami, sempurna kami alami, sehingga kami dapat memenangkan peperangan rohani yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.